Gadis itu melihat melalui kamera pengawas anjingnya dicuri tetangga. Saat panik mencari, mereka malah melempar tulang. Gadis yang biasanya baik tiba-tiba menatap garang. Keluarga tetangga tidak menyangka telah membuat kesalahan hari ini. Karena gadis itu penderita gangguan jiwa, ia tidak dihukum untuk membunuh. Gadis itu adalah pasien paling sulit di rumah sakit jiwa Jiangcheng, dengan sifat mudah marah dan emosi fluktuatif, telah melukai banyak pasien selama 3 tahun. Direktur rumah sakit mencoba berbagai pengobatan, tetapi semua gagal hingga seekor anjing terapi muncul dan menenangkan gadis itu. Setelah 6 bulan rehabilitasi, direktur memberi anjing terapi sebagai hadiah keluar rumah sakit. Sebelum pergi, direktur mengingatkan gadis itu untuk tenang dan tidak marah. Gadis itu menyewa apartemen di pusat kota untuk hidup normal. Namun, keesokan paginya, ia menemukan sampah menumpuk di depan pintunya. Marah, ia mengetuk pintu tetangga, tetapi tetangga itu malah membantah dan menghinanya. Menghadapi tetangga yang tak mendengarkan, gadis itu hendak membela diri, tetapi tetangga itu menutup pintu. Beberapa hari kemudian, tetangga itu semakin berani membuang sampah di depan pintu gadis. Untuk menangkapnya, gadis itu memasang kamera pengawas. Saat tetangga membuang sampah, gadis itu berlari ke pintu. Tetapi meski tertangkap basah, tetangga tetap berargumen. Dia mengatakan lorong adalah publik, jadi bisa buang barang sembarangan. Gadis itu tahu berdebat sia-sia, jadi dia telepon pengelola untuk mengadukan, tetapi pengelola sudah tahu kejam nenek itu, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pengelola menyarankan gadis itu bersabar hingga sewa berakhir dan segera pindah. Emosinya meledak, tetapi anjing penghibur mendekat dan menggoda gadis itu. Melihat anjing lucu, emosinya mereda, dan dia memilih menahan amarah untuk hidup normal. Saat gadis itu siap istirahat, tetangga tiba-tiba menggedor pintu. Saat gadis itu membuka pintu, tetangga langsung bertanya kenapa dia mengubah password Wi-Fi. Gadis itu tidak mengerti bagaimana tetangga bisa tahu. Dia terkejut saat tetangga marah, menganggap perubahan passwordnya mengganggu pelajaran online anaknya, dan bahwa dia harus bertanggung jawab jika anaknya tidak lulus perguruan tinggi. Gadis itu marah dan langsung menutup pintu, malas berdebat. Untuk membalas dendam, tetangga sengaja memukul dinding. Di tengah kebisingan, gadis itu hampir sakit. Dia tidak mengerti mengapa menjadi normal sulit, beruntung dia punya anjing yang menemani. Keesokan harinya, gadis itu bangun dan mendapati anjingnya hilang serta pintu rumahnya terbuka. Dia memeriksa rekaman CCTV dan melihat anjingnya dibawa oleh tetangga. Saat mencari ke rumah tetangga, tetangga bersikap sok, mengklaim anjing itu miliknya. Gadis itu hanya bisa meminta agar anjingnya dikembalikan. Menghadapi permohonan gadis itu, tetangga bilang jika dia berlutut, bisa mempertimbangkan mengembalikan anjingnya. Betul guys.